Pasangan Ganjar Mahfud dipilih oleh 42,4% responden. Angka ini mengungguli Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dipilih 31,4 responden. Sedangkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di posisi ketiga dengan 26,2 responden. Saya kira pertama peta politik masih cukup dinamis, kompetitif. Mengapa kompetitif? Tadi sudah terlihat di data survei. Pertama, gap-nya. Anies kena sindiran telak. Ganjar sebut hanya ada dua pasangan yang kejar-kejaran, elektabilitas mentok di bawah. Kasian. Atau pasangan Ganjar Mahfud yang tak gentar lawan siapapun. Jangan gentar ada Ganjar, tak perlu takut ada Mahfud. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo memprediksi bakal ada dua pasangan Capres-Cawapres yang akan kejar-kejaran di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Ganjar merespon sejumlah hasil survei terkait elektabilitas Capres yang dirilis hingga saat ini. Ganjar menyebut sejumlah hasil survei tersebut menjadi referensi bagi pihaknya. Selain hasil survei publik yang dirilis sejumlah lembaga, Ganjar mengaku pihaknya juga memiliki survei internal. Survei tersebut ada yang dirilis untuk publik, juga ada yang hanya konsumsi internal. Hasil survei-survei itu menurut Ganjar akan terus dikombinasikan untuk menjadi referensi. Ex-Gubernur Jateng itu mengaku juga telah memiliki peta kekuatan elektoral, baik dari partai ataupun individu. Namun terlepas dari itu, Ganjar mengaku senang setelah ia kini dipasangkan dengan Mahfud MD. Ia merasa memiliki energi baru untuk menang karena kesan Mahfud MD sebagai figur yang bersih. Ganjar meyakini sosok Mahfud akan menambah daya elektoral baginya. Sementara ditanya lebih lanjut soal dua pasangan yang dimaksud, Ganjar enggan mengungkapkan. Dia tetap meyakini semua pasangan tetap memiliki peluang yang sama untuk menang. Ganjar mengaku tak ingin meremehkan salah satu pasangan yang akan bertanding pada 2024 mendatang. Apalagi dia mengaku telah mengenal dua pesaingnya, yaitu Anies Baswedan ataupun Prabowo Subianto. Memang dalam sejumlah survei yang dilakukan lembaga survei, pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran unggul dari dua pasangan lain. Pasangan Ganjar Mahfud berada di urutan kedua, sementara pasangan Anies Muhaimin selalu ada di posisi terakhir. Pernyataan Ganjar yang menyebut hanya ada dua pasangan Capres-Cawapres yang akan berkejar-kejaran memberikan gambaran bahwa Capres-Cawapresnya adalah Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran, sedangkan Anies dan Caimin dia tidak dianggap. Secara terang-terangan, Ganjar tidak menganggap Anies Imin ada. Kasihan amat nis. Ya mau bagaimana lagi, hasil survei nggak pernah beranjak dari posisi 3. Udah jelas kalah lah, bahkan kalah telak di satu putaran. Selain itu, sebagai individu yang bukan terlahir dari entitas politik, tentunya wajah Anies secara personal lebih identik sebagai profesional daripada seorang politisi. Karena bukan sebagai kader atau pejabat partai, Anies tidak mempunyai loyalitas dan basis dukungan massa partai. Anies memperoleh tiket pencapresan dari Nasdem setelah mengalahkan beberapa kandidat capres yang diusulkan oleh Nasdem. Pada akhirnya, Surya Paloh memilih Anies untuk dicalonkan secara resmi sebagai cawapres Nasdem. Rendahnya elektabilitas dibandingkan oleh capres-capres yang lain dipicu oleh tingkat komitmen dukungan politik yang rendah dari mitra koalisi. Jika mau diukur standar kelayakan soal siapakah yang paling pantas menjadi Presiden RI penerus Jokowi, Ganjarlah yang paling pantas. Sedangkan yang lain seandainya bisa, dicoret saja dari persaingan. Ini bukan soal takut kalah, khawatir gagal jadi presiden. Apalagi upaya black campaign, karena kalau mau dicermati dan dinilai dengan hati dan juga sportivitas, maka jika persaingan hanya melibatkan Ganjar Prabowo dan calon yang satu lagi yang sepi pemberitaan itu loh, maka Ganjarlah yang bisa dibilang sudah lolos ujian awal. Ganjar juga jauh lebih unggul dibanding dengan anak muda Kemelinti yang baru kemarin sore yang telah menerima kebaikan dengan menjadi wali kota, tapi sekarang dengan entengnya keluar dari PDIP demi memburu kekuasaan bersama capres yang secara kualitas bahkan masih di bawah Ganjar. Jadi bukan mau sombong, tapi kualitas Ganjar memang akan menang satu putaran. Terlebih ada Mahfud MD yang menjadi cawapresnya. Kemenangan pasti sudah ada di depan mata. Bagaimana menurut Anda? Dalam pemilihan nanti jangan sampai ada gontok-gontokan di lapangan. Nanti akan menyesal. Toh udah kasih contoh kan, dulu kita setelah selesai kan rukun lagi mereka.
Denny Siregar beri informasi Indonesia dalam bahaya. AM Hendro Priyono, ex-kepala intelijen, beri peringatan keras minta Jokowi tak intervensi Pilpres. Ngeri. Amerika itu mau presidennya pelawak, mau presidennya preman, mau presidennya udah pikun, tapi negeri tetap jalan. Karena yang di belakang dia adalah sistem. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebutkan situasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal ini disampaikan oleh Denny Siregar menyikapi pernyataan Guru Besar Intelijen Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono. Hal ini bermula saat AM Hendro Priyono menegaskan agar Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi. Seperti dikutip kilat.com dari unggahan Twitternya, Denny Siregar 30 Oktober 2023, tampak kalau Denny Siregar menunjukkan sebuah tayangan berisikan pernyataan dari AM Hendro Priyono. Tampak judul besar dari unggahan Denny Siregar tersebut kalau AM Hendro Priyono meminta agar Jokowi tidak melakukan intervensi. Dalam unggahan tersebutlah Denny Siregar menyebutkan jika AM Hendro Priyono sudah keluar memberikan pernyataan, itu tanda kalau situasi negara tidak baik-baik saja. Entah apa yang dimaksudkan oleh Denny Siregar dalam unggahan tersebut, namun netizen yang tersulut menanggapi bahwa hal ini ada kaitannya dengan situasi politik Indonesia saat ini. Terlebih sosok Denny Siregar dikenal merupakan loyalis Capres Ganjar Pranowo. Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono belum lama ini diberitakan menyatakan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar dan Mahfud. Sehingga netizen pun banyak mengutarakan pendapat mereka melalui kolom komentar unggahan Denny Siregar. Menurut para netizen, kalau pakar intelijen sudah bersabda memang serem. Memang ngeri ya, sudah cukup konstitusi dilanggar, jangan sampai runtuh lagi kepercayaan rakyat pada presiden. Negara hukum seharusnya menjadi panglima yang tertinggi dari semua lembaga negara lain, di mana negara hukum sebagaimana sudah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap asas hukum atau prinsip dasar hukum harus ditaati semua warga masyarakat, terlebih lagi hakim yang menyidangkan perkara pidana, perkara perdata, atau Mahkamah Konstitusi harus tunduk kepada prinsip dasar hukum tersebut. Tapi jika sudah dikangkangi seperti ini, apa yang harus kita banggakan? Sampai ada julukan kepada Mahkamah Konstitusi yang dikatakan Denny Siregar sebagai Mahkamah Keluarga. Dan pada umumnya, pandangan masyarakat umum sama dengan Denny Siregar bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga dalam menjatuhkan putusan MK yang sifatnya tidak objektif karena semata-mata hanya demi kepentingan keluarga saja. Mengerikan bukan? Karena secara perlahan rakyat di negeri ini digiring cara berpikirnya dengan diperhadapkan kepada kebenaran melanggar konstitusi. Seluruh warga negara ini para anggota TNI beserta para purnawirawan di luar sana yang berjasa bagi negara. Bila masih rasional dan mengedepankan negara ini, maka sudah seharusnya membuka mata, telinga dan hati. Jangan memberikan ruang apalagi dukungan bagi para manusia perusak marwah negara. Ini bakal jadi aib memalukan demi memuluskan langkah seseorang di Pilpres. Sedemikian besarnya ambisi seseorang sehingga harus menabrak aturan dengan gaya balap ugal-ugalan tanpa etika. Ujung-ujungnya publik semakin yakin ada bau dinasti politik dan Jokowi yang akan paling disalahkan. Harapan penulis janganlah negara Indonesia dibuat menuju kekuasaan dengan politik dinasti yang kotor, yang mirip dengan kerajaan, yang hanya mengandalkan keturunan raja yang bisa menjabat sebagai raja. Sedangkan masyarakat yang punya potensi menjadi presiden selalu terhalang untuk menduduki jabatan presiden yang bertentangan dengan prinsip dasar negara demokrasi dalam menjabat presiden. Bagaimana menurut Anda?